Assalamualaikum. Kembali lagi di pertemuan kedua bersama Ibu Ega. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Baik-baik saja, bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa stay at home. Tetapi walaupun anak-anak semua di rumah saja, jangan lupa untuk selalu belajar dan melakukan hal-hal yang positif. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komunikasi dalam jaringan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran simulasi digital, materi tahap praproduksi. Pada materi ini, terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sinopsis dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian naskah dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian storyboard dan juga fungsinya. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang mengetahui tentang sinopsis, naskah, dan storyboard? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah mengetahuinya. Baiklah, Ibu akan mulai membahas tentang yang pertama, sinopsis. Sinopsis merupakan alur cerita yang dijelaskan secara singkat atau biasa disebut ringkasan cerita. Dalam pembahasan ini, sinopsis mengarah pada alur cerita film atau animasi yang dijelaskan secara singkat, di mana sinopsis ini berfungsi memudahkan penonton agar mudah memahami cerita yang disampaikan dalam film. Dan fungsi lainnya, sinopsis dapat digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Biasanya, sinopsis terdiri hanya 1-2 halaman saja. Bagaimana? Sudah mengetahui bukan pengertian sinopsis dan juga fungsinya? Sudah bukan? Wah, ternyata kalian cepat juga ya mengerti. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang naskah. Apakah anak-anak ada yang mengetahui tentang naskah? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga yang mengetahui tentang naskah. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu naskah dan jenis-jenisnya. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Naskah dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video atau film itu dapat memahami secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis naskah. Jenis-jenis naskah ada 2. Yang pertama, non-cerita dan cerita. Non-cerita, materi bersumber dari fakta yang ada, seperti berita, dokumenter, feature, dan reality program. Kalau jenis naskah yang cerita itu biasa bersumber dari ide atau gagasan, seperti cerita atau drama, hiburan musik, lawak, kuis, iklan layanan masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan tentang pengertian naskah dan jenis-jenis naskah? Sudah paham bukan? Wah, ternyata sudah paham semua ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya.
Materi selanjutnya merupakan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini. Apakah anak-anak ada yang mengetahui ini materi tentang apa? Benar sekali, tentang storyboard. Simak baik-baik ya, Ibu akan menjelaskan tentang storyboard. Pengertian storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Melalui storyboard, seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar secara detail. Pembuatan storyboard memerlukan keterampilan dalam menggambar. Bentuk panel storyboard tidak ada yang baku, namun umumnya itu berupa gambar thumbnail yang disusun secara horizontal atau vertikal, yang dilengkapi dengan arahan visual berupa catatan, efek, durasi, nomor panel, nomor background, dan nomor adegan. Selanjutnya, fungsi storyboard yaitu sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual berupa huruf, warna, tata letak, sehingga pesan dan gagasan dapat diterima. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan tentang pengertian dan fungsi storyboard? Sudah paham bukan? Ya, baik, sudah paham ternyata semuanya. Sekarang kita akan mereview semua materi pada hari ini. Jadi, sinopsis adalah alur cerita yang dijelaskan secara singkat atau biasa disebut dengan ringkasan cerita. Sinopsis berfungsi agar penonton mudah memahami isi cerita yang disampaikan dalam film. Fungsi lainnya yaitu digunakan sebagai ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Selanjutnya naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Jenis naskah ada berapa tadi? Ya benar, ada dua. Yang pertama, non cerita dan cerita. Dan yang terakhir yaitu storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Thumbnail berfungsi sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami apa saja yang Ibu sampaikan pada hari ini, sehingga kalian bisa menggunakannya pada kesempatan tertentu. Jika anak-anak memiliki pertanyaan tentang materi yang belum dipahami, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nanti Ibu akan menjawabnya dengan senang hati. Tunggu, jangan ditutup dulu ya videonya, karena Ibu akan memberikan tes kepada anak-anak agar Ibu mengetahui apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini atau belum. Disimak baik-baik ya soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian sinopsis dan fungsinya. Apakah sudah selesai? Baik, Ibu akan lanjutin ya. Yang kedua, yaitu jelaskan pengertian naskah. Sudah? Baik, Ibu lanjutkan. Yang ketiga, yaitu sebutkan jenis-jenis naskah. Sudah? Baik, Ibu akan lanjutkan. Yang keempat atau yang terakhir, jelaskan pengertian storyboard dan fungsinya. Sudah? Baik.
Mudah bukan soalnya? Semuanya sudah Ibu jelaskan loh pada materi tadi. Tugas ini dilakukan atau dikerjakan secara individu. Nanti kalian akan mengumpulkannya melalui Edmodo dalam bentuk Word. Baiklah, sekian pertemuan kali ini. Ibu harap kalian lebih rajin lagi ya dalam belajar, walaupun kalian di rumah saja. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum